Kebutuhan tanam cabai biasanya ada 6 bahan utama, yaitu lahan, benih atau bibit, sebagai calon tanaman pokoknya, pupuk, fungisida, insektisida, dan jika perlu herbisida. Keenam bahan ini disebut juga sebagai sarana produksi, yang akan menunjang keberhasilan dan perolehan hasil tanam cabai juragan. Berhubung 5 dari 6 sarana produksi tadi, di pasaran mempunyai merek dagang, dengan berbagai kandungan dan kadar yang beragam. Tentu hal ini biasanya membuat bingung para petani, khususnya petani pemula. Harus membeli dan menyetok pupuk, pestisida dan benih yang seperti apa. Apalagi di musim hujan, kebutuhan sarana produksinya harus disesuaikan dengan keadaan musim dan tanaman juragan nantinya. Untuk itu, juragan bisa ikuti rekomendasi dari saya ini, agar ketika tanam cabai di musim hujan, juragan tidak kebingungan lagi untuk menyetok atau membeli produknya. Kalau mau tanam cabai, tentu harus punya lahannya dulu juragan. Tidak harus luas-luas, lahan sempit pun jadi juragan. Mau itu di lahan sawah, samping rumah, dengan polybag pun tetap bisa. Atau bahkan, sistem hidroponik juga bisa. Maka lahan ini, identik dengan lokasi, tempat tumbuh dan berkembangnya, tanaman cabai menghabiskan masa hidupnya. Di musim hujan, juragan memperhatikan jarak tanam, kebersihan lahan, serta tinggi bedengan, jika juragan tanam di lahan sawah. Sebelum penanaman, juragan harus tentukan dulu varietas benih cabai apa yang akan ditanam nantinya. Pemilihan benih akan menentukan sebagian keberhasilan juragan dalam tanam cabai. Maka, pilih benih cabai yang benar-benar unggul, sudah mempunyai sifat genetik tertentu. Di musim hujan, sangat disarankan mempunyai keunggulan di ketahanan penyakit, terutama patek, layu fusarium, maupun Phytophthora. Serta mempunyai ketebalan kulit buah yang tebal, sehingga akan menjadi lebih berbobot, tahan dari infeksi jamur maupun bakteri. Serta tahan dari gigitan hama yang akan menyerang. Dan yang terpenting, mempunyai potensi hasil yang tinggi. Juragan bisa gunakan salah satu dari 5 benih cabai rawit yang pernah saya review sebelumnya. Di awal pertumbuhan, juragan fokuskan saja ke unsur fosfat. Bisa gunakan pupuk Ultradap atau MAP, dan ditambahkan dengan asam amino, serta asam humat. Keempat pupuk ini, juragan pakai di fase vegetatif, sampai tanaman berbunga. Begitu sudah muncul bunga, berikan pupuk MKP, pupuk mikro seperti Vitoflex, dan CNG. Sedangkan ketika sudah berbuah, ganti dengan KNO3 putih atau Kalinet. Dan tambahkan asam amino, pupuk mikro bisa pakai Vitaronsal atau Vitoflex, serta kalsium nitrat. Sedangkan untuk memacu buah keduanya, juragan bisa aplikasikan pupuk Ultradap dicampur dengan MKP. Atau bisa, Ultradapnya diganti dengan Mordenfol. Untuk berapa takaran dosisnya dan interval aplikasi, akan saya bahas di konten selanjutnya. Yaitu, 2 fungisida kontak dan 2 fungisida sistemik. Untuk fungisida kontak, bisa dengan bahan aktif Mancozeb, Zineb, Propineb, tembaga, klorotalonil, atau jenis lainnya. Sedangkan untuk sistemik, bisa dengan bahan aktif difenokonazol, karbendazim, benomil, metiltiofanat, simoksanil, maupun dimetomorf. Jangan digunakan ketika masih di fase vegetatif,
karena bisa menghambat pertumbuhan, menjadikan pertumbuhan melambat, dan tanaman tampak kerdil. Sebagai contoh, ketika masa vegetatif, gunakan fungisida mancozeb misalnya ditan, dan yang sistemik, bisa dengan karbendazim, contohnya Bendas 50 WP. Sedangkan di fase generatif, bisa dengan Kopsid 77 WP, berbahan aktif tembaga, dan Amistartop, berbahan aktif difenokonazol dan azoxystrobin. Untuk dosis, juragan sesuaikan yang ada di belakang kemasan masing-masing produknya. Untuk insektisida kontaknya, juragan gunakan bahan aktif abamectin, lufenuron atau profenofos. Sedangkan untuk sistemik, bisa dengan imidacloprid atau tetraniliprol. Ketika tanaman di masa pertumbuhan, biasanya hama yang menyerang, jenis kutu-kutuan. Maka bisa gunakan Abacel 18 isi, dengan abamectin 18 gram per liter, dan Avidor 25 WP, dengan imidacloprid 25%. Sedangkan ketika tanaman juragan sudah berbuah, jenis hama yang menyerang, biasanya lalat buah, ulat gerayak maupun penggerak buah. Juragan bisa pakai insektisida Kurakron 500 isi, atau Tosedoun 150 isi, dan Faigo 200 SC. Juragan pernah lihat, atau bahkan mengalami tidak, kalau rumputnya malah lebih lebat daripada tanaman pokoknya. Sampai tanaman cabai juragan tidak terlihat, karena terhalang dari rumput, atau gulma di sekitarnya. Gulma juga akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabai juragan. Untuk itu, juragan harus menjaga kebersihan lahannya dari gulma. Bisa mencabutnya secara manual, atau penyemprotan herbisida. Juragan bisa aplikasikan herbisida selektif, seperti rumpas atau jenis lainnya, seperti dalam video ini. Semoga dengan pembahasan kali ini, memberikan kemanfaatan untuk para petani cabai yang lagi persiapan lahan. Kita sambung lagi di pembahasan dalam video lainnya.